祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，你恩典
给我，你恩典够我主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都预晓得。我行路，我躺和我，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，里面有一句不知道。你在我天后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去躲避你的灵，我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的灵？
祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告。Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul secara virtual, untuk kembali menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Saat ini saya berikan Bapak Ibu waktu untuk mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan 1 minggu ke belakang. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan ucap syukur Tuhan menyertai kami selama 1 minggu kebelakangan ini. Terima kasih untuk usaha yang boleh kami jalani, pekerjaan, studi, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan masih diizinkan untuk boleh menaikkan pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu dengan apa kami akan membalas kebaikan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan terus bekerja Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai malam puji dan doa kami. Biar Tuhan yang urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti malam puji dan doa ini. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
Bapak Ibu, pada saat ini kita mau berdoa untuk persiapan pilkada yang akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Kita berdoa untuk setiap aparat keamanan bangsa kita supaya boleh tetap terjaga dan mereka boleh melakukan pengamanan yang maksimal. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk pilkada serentak yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap aparat keamanan yang Tuhan taruh di garda terdepan, biar Tuhan yang boleh tolong mereka, Tuhan berikan hikmat, mereka boleh menjaga keamanan dari sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan sampai selesai pelaksanaan pilkada. Tuhan terus tutup bungkus negara kami, negara Indonesia. Saat ini kita juga mau berdoa untuk tim dokter dan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk menangani pasien yang tertular COVID-19. Kita berdoa biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan Tuhan yang berikan hikmat. Kita angkat suara kita berdoa. Pada dalam kerajaan sorga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk melayani orang-orang yang terjangkit virus COVID-19, teman-teman yang ada di garda terdepan, dokter, tim medis, Tuhan yang boleh tolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat dan semangat, Tuhan boleh menolong mereka hingga mereka boleh terus semangat melayani teman-teman yang terjangkit COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita juga mau berdoa untuk para misionaris yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita berdoa untuk setiap mereka biar Tuhan boleh cukupkan apapun yang mereka butuhkan. Kita angkat suara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, misionaris Tuhan yang berada di dalam maupun di luar negeri Tuhan. Kami minta Tuhan yang terus melindungi mereka, Tuhan yang terus cukupkan apapun yang mereka butuhkan, terus Tuhan pimpin mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dan Tuhan terus bolehkan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian ini satu kali lagi dalam bahasa Mandarin. Doakan untuk setiap pekerjaan, kesehatan, dan usaha yang masih boleh Tuhan percayakan, kita boleh jalani. Kita minta pertolongan Tuhan untuk terus sertai. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap usaha, pekerjaan, dan kesehatan yang Tuhan masih percayakan untuk kami boleh jalani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan terus menyertai Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan terus menyertai pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, di situasi apapun ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau jalan dan Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima
kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu setiap langkah di dalam kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian, tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapan-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali yang bakal. Saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman di sekitar kita, keluarga yang mungkin sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa biar Tuhan yang tolong. Kalau memang Bapak Ibu ingat namanya, kita boleh sebutkan di dalam doa kita. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami di sekeliling kami, mungkin keluarga kami Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk Tuhan yang boleh memulihkan dengan bilur-bilur Tuhan. Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tuhan yang berkati terus mereka melalui apapun yang mungkin istirahat, dokter atau apapun obat yang mereka makan. Tuhan boleh pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita maupun keluarga yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa biar mereka boleh mendengar kabar baik, dan biarlah kita sebagai orang yang percaya boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita angkat suara kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan maupun keluarga kami yang ada di sekitar kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, mungkin sudah mendengar kabar baik tapi belum percaya. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Boleh mereka percaya, mereka juga boleh mendengar kabar baik akan kebaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kita yakin di saat-saat sulit pun kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kita. Musim berganti musim, Tuhan selalu menyertai kita. Kita angkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu
hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kita yakin Tuhan selalu pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Ku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat sekalian, saat ini kita mau berdoa untuk persiapan Natal GMI Bethlehem. Kita mau berdoa juga untuk setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk Natal tahun ini. Tuhan boleh cukupkan. Kita angkat suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan kami masih boleh kesempatan, kami masih boleh sampai saat ini. Kami di bulan November, kami kembali teringat kami akan mempersiapkan untuk Natal. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau taruhkan di dalam kepengurusan untuk mengurus ibadah Natal ini. Tuhan boleh tolong, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan, dan boleh Tuhan berikan ide-ide kreatif supaya Tuhan, biarpun Natal melalui online, kami tetap boleh merasakan hadirat Tuhan terus datang memenuhi hati kami. Sukacita Natal boleh terus memenuhi hati kami. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan Natal yang dibutuhkan, Tuhan boleh cukupkan. Tuhan, kami tahu tangan Tuhan yang terulur untuk mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Saat ini saya mengajak jemaat untuk kita kembali merenungkan sejenak kebaikan Tuhan, dan kita mau berdoa untuk setiap pergumulan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita katakan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita angkat suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, berdoa untuk setiap pergumulan, permasalahan yang kami mungkin sedang hadapi Tuhan, mungkin ketakutan kami Tuhan, apapun yang akan di masa mendatang Tuhan, ketidakpastian yang ada Tuhan, tapi kami yakin Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Di dalam Tuhan, pengharapan itu ada, dan Tuhan terus memberkati kami. Masa depan kami di dalam tangan kasih Tuhan yang menetapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah doa malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, Bapa kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga saat ini kami kembali boleh datang memuji Engkau,
kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, semua jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan dengan tema sepakat tepati setiap yang kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di Kisah Para Rasul ini, kehidupan mereka adalah kehidupan yang saling mengasihi, ya, saling memperhatikan, saling memperdulikan. Nah, oleh sebab itu di sini kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan membaca, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu dan sebahagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya cerita Ananias dan Safira, ya, di situ dikatakan mereka mempunyai sebidang tanah. Sebidang tanah itu adalah milik mereka. Dan sebidang tanah itu dikatakan mereka jual. Lalu setahu istrinya, ya Safira, Ananias menahan sebahagian dari uang hasil penjualan itu. Lalu sebagian lagi dikatakan dia membawanya ke depan kaki rasul-rasul. Karena jemaat itu jemaat yang mengasihi, mereka saling berbagi, lalu dia bawa ke depan kaki rasul-rasul supaya uang penjualan hasil tanah itu sehingga dapat dipergunakan bersama-sama. Di sini Petrus katakan kepada Ananias, ya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Di sini kita melihat, ya, Petrus mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Ananias. Petrus mengetahui apa yang dilakukan oleh Ananias. Petrus mengetahui kalau di situ Ananias sudah mempunyai hati yang sekongkol untuk mendustai Roh Tuhan, untuk mendustai Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setelah mendengar perkataan itu, di situ dikatakan Ananias langsung rebah dan langsung meninggal.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajar untuk kita supaya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal akan Tuhan, apapun yang sudah kita ucapkan, apapun yang sudah kita sepakati, mari jangan kita melakukan hal-hal untuk tidak menepatinya. Tapi mari kita akan belajar ya supaya kita tidak dikatakan mendustai Allah. Mendengar itu dikatakan Ananias rebah dan putus nyawanya. Dengan kata lain, apa yang kita janjikan, ucapkan di hadapan Allah. Jangan kita mengabaikan. Lakukanlah setiap yang kita ucapkan. Apa dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima? Pengkhotbah pasal yang kelima dikatakan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita, pengkhotbah mengajarkan kita. Dari firman Tuhan dikatakan kepada kita, apa yang sudah kita bernazar kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan kita, marilah dikatakan, jangan menunda-nunda apa yang sudah kita ucapkan. Jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Bukankah kita adalah orang yang suka menunda? Ya, di dalam hal-hal kecil kadangkala kita menunda. Sering kita katakan, kalau Tuhan memberkati aku akan memberikan persembahan, aku akan memberikan perpuluhan, aku akan melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberkati kita, semuanya itu yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita janjikan, yang sudah kita katakan, semua lupa. Ya. Kita selalu tidak menepati akan janji kita kepada Tuhan. Sering kita katakan, kalau Tuhan telah menyembuh aku, kalau Tuhan telah menjamah aku, ya aku akan pakai hidupku untuk melayani Tuhan. Sering kita katakan demikian. Tetapi saat Tuhan sudah menjamah kita, menyembuhkan kita, Tuhan telah memulihkan kehidupan kita. Saat kita diajak teman kita, diingatkan kepada kita, sering kita katakan, oh maaf saya lagi sibuk. Oh maaf saya lagi banyak kerjaan. Oh maaf saya lagi melakukan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita tidak bisa menepati akan nazar kita, janji kita, lebih baik jangan kita mengucapkan janji-janji itu. Sehingga dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Janganlah perkataan kita membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi mari kita belajar ya supaya kita bisa menepati setiap janji-janji yang kita ucapkan. Jangan kita melakukan seperti Ananias karena dengan sehingga dikatakan dia tewas
seketika itu juga. Dia tidak bisa membela diri, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Seketika Petrus berkata, seketika itu juga dia tewas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-11 dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-7 kita membaca di dalam sampai ayat yang ke-9. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istri dari Ananias yaitu Safira, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi bagi suaminya. Ya, dia tidak tahu kenapa kok suaminya tidak pulang-pulang, Ananias tidak pulang-pulang. Akhirnya Safira menyusul suaminya. Di situ Petrus bertanya kepada Safira, apakah dengan harga sekian ya kalian menjual tanah kalian? Betul, dengan sekian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Petrus katakan, kenapa kalian berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Mengapa kalian sepakat mencobai Roh Tuhan? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, istrinya mengetahui apa yang dilakukan oleh Ananias. Ya, di dalam ayat yang ayat 9 dikatakan, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehati, sepakat itu sangat baik bagi keluarga, bagi suami istri. Ya, kalau kita harus meminta kepada Tuhan, kita harus sepakat dulu apa yang kita minta. Ya, apa yang kita minta? Ya, misalnya contoh, ya, kita suami istri meminta kendaraan, satu minta Xenia, satu minta Avanza. Kira-kira Tuhan bingung nggak mau memberi Xenia atau Avanza? Nanti kalau Tuhan kasih Avanza, nanti marah lagi yang satu. Nanti Tuhan kasih Xenia, marah lagi yang satu. Jadi yang mana yang Tuhan berikan? Yang mana yang Tuhan akan berikan kepada pasangan suami istri yang meminta. Oleh sebab itu, kita di dalam keluarga suami istri, kita butuh sepakat apa yang harus kita lakukan. Tetapi ingat, bukan sepakat untuk mencobai Roh Tuhan. Kita bukan sepakat untuk mencobai hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi kita harus sepakat melakukan hal-hal yang sangat yang baik. Oleh sebab itu, kita sebagai suami istri di dalam keluarga harus sepakat apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi di dalam keluarga, di dalam sebagai suami istri, untuk memberi pun kepada Tuhan, kita pun harus sepakat. Ya. Jangan istrinya mengatakan demikian, suaminya mengatakan hal yang demikian. Akhirnya memberi dengan sembunyi-sembunyi, maka itu tidaklah baik. Ya. Nah, firman Tuhan ajarkan kepada kita sepakat melakukan sesuatu, maka itu yang kita butuhkan. Tetapi bukan sepakat untuk melakukan yang tidak baik. Ya. Sepakat melakukan sesuatu, maka itu yang kita butuhkan. Tetapi bukan sepakat untuk yang tidak baik.
Ya, belajar, kita akan belajar untuk sepakat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan Tuhan. Kita sepakat melakukan yang terbaik, jangan untuk meninggikan akan nama Tuhan. Lalu dikatakan lagi Ananias dan Safira yang sudah sehati dan berjanji memberikan hasil penjualan tanahnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Jangan kita mencontohi Ananias dan Safira yang melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka janjikan. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengajar kita supaya kita dapat melakukan setiap yang sudah kita ucapkan. Ya, jangan kita menunda. Ya, jangan kita menunda untuk melakukan janji Tuhan. Yang kedua, tepatilah setiap janji yang kita ucapkan. Jangan menunda apa yang kita janjikan dan tepatilah setiap yang kita janjikan, yang kita ucapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami pada malam hari ini. Ampuni kami Bapa di surga. Kami sering sekali mengucapkan janji-janji yang indah, janji-janji yang manis Tuhan. Tapi sering sekali kami tidak menepati janji-janji itu. Sering sekali Tuhan, kami selalu menunda-nunda akan janji-janji itu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya dengan ucapan-ucapan kami tidak membawa kami ke dalam dosa, sehingga ucapan-ucapan kami tidak membawakan kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami selalu, supaya kami dapat melakukan, menepati setiap janji yang telah kami ucapkan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat malam hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembali datang kepadamu Bapa. Kami kembali mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah berkat kasih anugerah Allah yang senantiasa menyertai kami saat malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam saat teduh. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita telah menyelesaikan ibadah doa malam kita pada saat malam hari ini. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah-ibadah online kita yang ada di GMI Bethlehem. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.